Saudaraku, dalam Mazmur ada beberapa catatan bahwa Mazmur itu ada yang satu pasal itu tulisan Musa, ada juga satu pasal itu tulisan dari Amsal atau Salomo. Nah, khusus Mazmur 127 di sini dikatakan dari Salomo. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Loh, siapakah Salomo itu? Dia adalah seorang raja yang kaya raya. Membangun rumah, berapa ukurannya? Berapa luasnya? Wah, untuk Salomo itu bukan satu persoalan. Ini artinya berarti bagi Salomo, rumah bukan hanya sekedar bangunan fisik berbentuk rumah, tapi rumah di sini termasuk seisi rumah, bukan hanya barang-barang fisik, tetapi juga siapa yang tinggal di dalamnya. Mengapa Salomo bisa bilang begitu? Ya, memang dia raja yang kaya raya, raja yang terkenal, tetapi juga raja yang pernah melakukan kekhilafan dengan begitu banyaknya istri, begitu banyak pengaruh terhadap hidupnya, sampai juga diberitakan bahwa ia dipengaruhi oleh sesembahan dan penyembahan daripada istri-istrinya. Namun ada satu puisi yang indah yang ditulis oleh Salomo sebagaimana yang dimasukkan dalam Mazmur 127, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wah, ini luar biasa. Dengan kekayaan bangun gedung mudah, tapi rumah dalam pengertian organisme di mana di dalamnya ada oknum-oknum personal yang tinggal. Kalau rumah tidak dibangun didasarkan pada maksud keinginan dan kehendak Tuhan, maka betapapun megah bangunan itu sia-sia. Apalagi dihuni oleh orang-orang yang satu sama lain saling berseberangan, dihuni oleh orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Betapapun megahnya, bahan-bahan bangunannya dari emas permata, dikatakan oleh Salomo, itu sia-sia. Saya merasa itu adalah bagian dari pengalaman Salomo. Ketika ia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan yang memberkati dia dengan hikmat dan segala kekayaan yang ada, yang menolong dia bagaimana kemudian istana bisa dibangun dan bait Allah bisa dibangun. Jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, maka sia-sia. Saya kira itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ada kalanya orang-orang yang banyak uang, kaya, sukses dalam bisnis, punya kekuasaan dan sebagainya, Tuhan tidak yang menjadi utama atau andalannya. Bahkan untuk datang kepada Tuhan cukup wakil uangnya, cukup wakil donasinya, cukup wakil bantuan materialnya. Sekalipun ia sendiri tidak pernah datang menghadap Tuhan. Nah, tingkah yang demikian itu sering kita jumpai di dalam gereja. Bahkan orang-orang yang merasa sudah memberi lebih banyak, maunya mengendalikan gereja, menyetir semua orang yang ada di dalam gereja, semua harus ikut. Ya, berarti mengambil alih posisi Tuhan dalam kehidupan gereja. Hati-hati. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha kita. Jadi jangan pernah merasa kita pinter, kita kaya, kita kuasa sehingga kita bisa mengatur segala-galanya. Bagaimanapun kita adalah hamba Tuhan. Jadi dasar pengelolaan segala sesuatu dan dasar bangunan segala sesuatu mestinya Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, jadi mestinya segala sesuatu kita lakukan, kita laksanakan, kita jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa demikian? Salomo mengatakan bahwa semua yang ada pada kita,
Semua yang kita miliki itu adalah pemberiannya, anugerahnya, diberikannya pada waktu tidur. Ini maksudnya bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Pahami dan camkan apa yang diungkapkan oleh Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah.